Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran matematika. Pada mujahid-mujahidah yang Bapak banggakan, kelas 7, semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita masih akan membahas tentang bab 2 ya, yaitu tentang himpunan bagian kedua. Oke, kemarin kita telah mempelajari tentang mengenal himpunan, kemudian anggota himpunan, yaitu himpunan kosong. Sekarang kita akan mempelajari tentang himpunan semesta, diagram Venn, dan himpunan bagian, serta di himpunan bagian ini ada irisan, gabungan, kurang, dan komplement. Baik, silakan persiapkan alat tulisnya dan untuk mencatat materi yang akan Bapak sampaikan. Silakan disiapkan alat tulisnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Himpunan semesta. Apa sih himpunan semesta itu? Sini ada gambar tentang buah-buahan ya. Ada apel, ada jeruk, ada pisang, ada anggur, ada stroberi, leci, dan belum begitu ya, macam-macam buah-buahan. Nah, yang sebelah kanan itu ada pensil, ada rautan, ada penghapus, ada pulpen juga, dan ada penggaris. Oke, himpunan yang anggotanya pisang, anggur, apel, jeruk, stroberi, belimbing, ceri, itu adalah kelompok buah-buahan atau disebut dengan himpunan semesta. Himpunan semesta. Kemudian yang B, himpunan yang anggotanya pensil, pulpen, penghapus, penggaris, dan rautan. Ini adalah kelompok alat tulis, disebut himpunan semesta. Ini semesta juga ya. Berarti himpunan semesta itu adalah kumpulan-kumpulan atau himpunan. Contoh, diketahui himpunan A adalah 1 dan 2, dan himpunan semestanya 1, 2, 3, dan 4. Ternyata setiap anggota himpunan A, yaitu A dan 2, terdapat dalam himpunan semesta, sehingga himpunan semesta disebut himpunan semesta dari A. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Berarti semua anggota atau objek yang sedang dibicarakan itu adalah himpunan semesta. Menentukan himpunan semesta yang mungkin dari suatu himpunan. Mungkin ya, mungkin ini himpunan semesta apa gitu ya. Contoh, jika himpunan A 1357, tentukanlah himpunan semestanya yang mungkin dari bilangan tersebut. Oke. Dari himpunan A ini 1357, yang mungkin himpunan semestanya adalah bilangan ganjil, karena 1357 adalah termasuk dari bilangan ganjil, maka kemungkinan ini adalah himpunan semestanya bilangan ganjil. Atau juga bilangan asli. Bilangan asli kan dari 1 sampai 10 ya, berarti 1357 juga termasuk dari bilangan asli. Jadi himpunan semestanya bilangan asli. Bisa juga bilangan ganjil, bisa juga bilangan asli. Ada dua kemungkinan. Contoh, jika himpunan B sama dengan gitar, bass, drum, piano, tentukanlah himpunan semesta dari objek tersebut. Ya, berarti kita suruh menentukan ini himpunan semesta apakah. Kalau gitar, bass, drum, piano, himpunan semesta. Iya.
alat musik. Itu ya. Sampai sini bisa ya untuk menentukan himpunan semesta dari sebuah himpunan. Kemudian menentukan diagram Venn. Diagram Venn. Sebuah himpunan juga dapat dinyatakan dengan diagram yang disebut diagram Venn. Diagram ini ditemukan oleh ahli matematika dari Inggris yang bernama John Venn. Lahir tahun 1834 sampai 1923. Yang pencipta diagram Venn ini adalah orang Inggris yang bernama John Venn, maka dinamakan diagram Venn nama belakangnya ya. Aturan dalam membuat diagram Venn yaitu yang pertama, himpunan semesta ditulis dengan lambang S, digambarkan dengan daerah persegi atau persegi panjang, sedangkan anggotanya digambarkan dengan nokta. Kita lihat di sini contohnya. Yang pertama ada himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5. Maka diagram Venn-nya adalah ya harus pakai lambang S semesta, kemudian pakai persegi panjang boleh, persegi juga boleh, kemudian dikasih noktanya. Noktanya itu yang anggotanya 1, 3, 2, 5, 4. Karena anggota semestanya 1, 2, 3, 4, 5, maka anggotanya 1, 2, 3, 4. Contoh 2. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Anggota himpunan A nya 1, 2, 3, 4. Dan himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka diagram Venn-nya adalah ya ini dia diagram Venn-nya ya. Semestanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan himpunan A-nya hanya 1, 2, 3, 4. Himpunan A-nya kita buat lingkaran 1, 2, 3, 4 saja. 5, 6-nya di luar karena anggota A hanya 1, 2, 3, 4. Itu ya. Oke, jelas ya. Dan contoh ketiga, A sama dengan bilangan asli dan S adalah bilangan bulat. Maka diagram Venn-nya adalah ini ya. Maka himpunan semestanya sama dengan ini adalah daerah A, yaitu bilangan asli. Karena bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, positif, dan angka 0. Ya. Di sini bisa ya. Insyaallah kita lanjut. Himpunan bagian. Himpunan bagian dilambangkan dengan seperti kapal kuda ya, seperti C. Ini adalah himpunan bagian. Contoh 1. Jika himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, maka dibacanya himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Ditulis A himpunan B. A himpunan dari B. Artinya di A ini ada di himpunan B juga. Maka A ini bagian dari si B. Bisa terbalik ya. Nah ini. Maka diagram Venn-nya seperti ini ya. Ini daerah B. Kemudian yang ini adalah daerah A. Bahwa daerah A ini berada di daerah B. Jadi A ini bagian dari si B. Itu ya. Kita lanjut. Contoh kedua, jika himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 4, 5 dan himpunan C 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka dibacanya himpunan A dan himpunan B adalah himpunan bagian dari C. Ditulis A himpunan bagian C dan B himpunan bagian C. Dibacanya himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dan himpunan B adalah bagian dari himpunan C. Seperti itu ya. Maka diagram Venn-nya seperti ini. Ya, semesta, kemudian himpunan C-nya
paling besar, kemudian ada di dalamnya yaitu himpunan A dan himpunan B. Ya, himpunan A dan himpunan B. Bahwa himpunan A dan himpunan B ini adalah himpunan bagian dari himpunan C ini. Maka A dan B ini termasuk dari kelompok C juga. Itu ya. Kita lanjut. Contoh kedua, jika himpunan A adalah himpunan kosong dan B 1, 2, 3, maka dibacanya himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Himpunan A adalah himpunan bagian dari B, atau kosong adalah himpunan bagian dari B. Atau kosong ini himpunan dari bagian B. Dengan diagram pennya yaitu himpunan semesta, kemudian B, nah himpunan A-nya kosong ya, tidak ada nilainya, termasuk bagian dari B, maka di dalam. Kalau bukan termasuk di B, bukan bagian, maka ini nanti di luar. Kemudian G, irisan dilambangkan seperti ini ya, seperti N, lebah kuda seperti N ya. Ini irisan. Irisan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A sekaligus menjadi anggota B. Dinotasikan A irisan B sama dengan X, di mana X anggota dari A dan X anggota dari B juga. Contoh, jika A sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B adalah 4, 5, 6, 7, tentukanlah irisan himpunan tersebut. Jadi dari himpunan A dan himpunan B cari yang sama nih. Yang sama yaitu angka 4 dan angka 5. Berarti irisan A irisan B adalah 4 dan 5. Nah, ini ya diagram pennya ya. Di sini ada daerah himpunan A. Himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan B itu 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Maka seperti ini penulisannya ya. Maka yang diapit ini, yang Bapak garisi ini adalah irisannya. Irisannya yaitu 4 dan 5. Ini cara penulisan diagramnya ya. Kalau irisan. H, gabungan. Oke, sekarang gabungan. Gabungan dilambangkan dengan seperti kapal kuda ya, U ya. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang tiap anggotanya adalah anggota A atau B. Ya, dinotasikan A gabungan B sama dengan X, di mana X anggota himpunan A atau X anggota himpunan B. Berarti X-nya itu bisa anggota A dan anggota B. Contoh, jika A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B 4, 5, 6, 7, tentukanlah gabungan dari himpunan B. Oh, ini tinggal digabungkan 1, 2, 3, 4, 5 4, 5, 6, 7. 4, 5 nya karena sudah ada, jangan 2 kali ya, sekali aja cukup. Maka jawab himpunan A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini diagram pennya ya. Himpunan semesta, ini himpunan A, ini himpunan B. Yang sama adalah 4 dan 5. 4 dan 5. 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7. Mana yang termasuk gabungan A dan B? Yaitu ini yang di dalam 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang di luar bukan. Yang di luar bukan gabungan dari A dan B. Sini paham ya? Kemudian yang I yaitu kurang. A kurang B adalah himpunan yang anggotanya A yang bukan B. Dinotasikan dengan A kurang B dengan X, di mana X anggota A dan X bukan anggota B. Contoh, jika A 1, 2, 3, 4 dan B 3, 4, 5, tentukan anggota himpunan A kurang B. Berarti hasilnya yang dari A nih.
kita coret. 3 ada, 4 ada, 2 tidak. Berarti sisa dari A adalah 1 dan 2. Maka A kurang B adalah 1,2. Sisanya 1,2 ya. Karena dikurang dengan B, 3 ada, 4 ada. Kemudian yang B kurang A. Yang B dikurang A. 3 ada, 4 ada, 5 tidak. Ya, berarti sisanya adalah 5. Berarti B kurang A adalah 5. Nah ini ya untuk diagram T-nya. Berarti yang A kurang B, maka hasilnya yang ini ya 1, 2. Bukan ini berarti ya, ini 1, 2. Jika B dikurang A, maka hasilnya ini. Gitu ya, ini himpunan B-nya aja sisanya ya. Oke, kita lanjut. J. Komplement. Jika himpunan A semestanya S, maka komplement dari A adalah himpunan yang anggotanya bukan A. Dinotasikan A komplement sama dengan X, di mana X anggota himpunan semesta dan X bukan anggota A. Ya, ini komplement dilambangkan seperti ini. A pangkat C ini atau A strip ya, A koma atas ya. Jika himpunan A semestanya S, maka komplement dari A adalah himpunan yang bukan A, atau kalau misalnya A komplement itu berarti bukan anggota A nya gitu. Jika A sama dengan 2, 3 dan semestanya 1, 2, 3, 4, maka himpunan yang anggotanya merupakan anggota S yang bukan A adalah 1 dan 4. Yang bukan anggota dari A adalah 1 sama 4. 2, 3 adalah anggota dari A. Berarti yang bukan anggota A adalah 1, 2, 3. Berarti komplement A atau yang bukan anggota A adalah 1 dan 4 ya. A adalah 1 dan 4. Himpunan 1 dan 4 disebut komplement atau ditulis A di atas sama dengan 1,4 atau A komplement. Nah ini ya, ini diagram T-nya ya. Maka himpunan A ini 2, 3, maka komplement A nya adalah yang bukan himpunan A, berarti yang luar 1 dan 4. Maka komplement A adalah 1 dan 4. Oke, latihannya ini dia latihannya. Silahkan kerjakan latihannya 5 soal. Kerjakan di buku tugas, diberi nama, kelas, tanggal, dan para orang tua, kemudian kirim di classroom ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.